هيا على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Badallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita hidayah serta karunia-Nya dan kesehatannya sehingga kita bisa beranjak ke tempat yang mulia ini demi menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat sebagai ritual yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengampunan dosa. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Sungguhnya Jumat di antara Jumat yang lainnya adalah sebagai pengampunan dosa bagi kalian, bagi yang meninggalkan dosa-dosa besar. Tak lupa kita salawat peruntukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sallallahu alaihi asyra. Bahwa siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan ini bahkan di hari-hari ini tak henti-hentinya musibah demi musibah, ujian demi ujian. Ya, semuanya kita rasakan di semua aspek, ekonomi, sosial, budaya kita, pendidikan kita, bahkan di negara kita ini sepertinya ada keguncangan. Tentunya kita penasaran. Sebagai umat Islam khususnya, kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, ketika kita bingung mencari sebuah solusi, bingung mencari sebuah jawaban, maka tentunya kewajiban seorang muslim hendaklah ia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul.
Maka ketika kalian bingung, pusing, ya, galau, saling berdebat, maka tidak lain hendaklah kalian cukup kembali saja kepada Allah. Seorang yang berakidah tauhid yang kuat, dia yakin bahwa segala masalah, segala musibah, segala macam penyakit, wabah dan bencana tidak lain turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian agar kita senantiasa selalu bersyukur, dan juga sebagai pahala bagi kita, bagi yang bersyukur. Hendaklah mengembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah bahwa jemaah sekalian, dalam hidup kita ini tidak akan pernah berakhir. Yang namanya musibah, bencana, ujian, bahkan sampai nanti akhir hidup kita sampai meninggal pun ada ujian. Riwayat dari Abu Hurairah dikatakan, la yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minah hatta yalqallah wa malahu minal khati'ah. Sesungguhnya tidak akan pernah henti-hentinya dan tidak akan pernah habis malah bencana ini, ujian ini kepada kita, sampai kelak kita menjumpai Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin dengan seperti itu diuji dengan musibah, ujian segala macam, itu hanya untuk apa? Wa malahu minal khati'ah. Sesungguhnya itu hanya untuk menghapuskan segala bentuk-bentuk macam-macam dosa mereka, sehingga mereka kembali kepada Allah nanti biqalbin salim. Ini yang dikatakan oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan akidah yang kuat tanpa dosa-dosa lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahmati Allah, saya ingin menyampaikan kesempatan yang pendek ini sebab-sebab mengapa bisa terjadi malapetaka dan bencana di seluruh dunia ini. Ada sebuah riwayat pendek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Umar berkata, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika sabda ini disampaikan kepada para sahabat Muhajirin. Muhajirin itu adalah ahlu Mekah yang hendak mengikuti bersafar hijrah bersama Nabi ke Madinah. Orang Madinah dikatakan kaum Ansor. Adapun Muhajirin adalah kaum-kaum yang dulu di Mekah yang hendak bersama Rasulullah SAW safar pergi meninggalkan kota Mekah pindah ke Madinah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khisalu khamsin, ada 5 perkara kata beliau, idabtulitum bihin, suatu saat ketika kalian diuji dengan 5 perkara ini dan kalian masuk ke dalamnya. Tetapi kata Nabi, wa a'udzu billah, tetapi aku berlindung pada diriku sendiri kepada Allah, melindungi diriku, meminta pertolongan kepada Allah, dan aku berdoa kepada Allah agar kalian tidak masuk ke dalam zaman ini, tidak masuk ke dalam ujian ini. Wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah, lam tazharul fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya lam tadharul fahisyah fi qaumin, tidaklah nampak jelas sesuatu fahisyah, kemaksiatan itu. Kalau kita tafsirkan fahisyah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perzinahan. La taqrabuz zina, janganlah kalian dekati perzinahan, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah. Tafsir Quran bil Quran. Maka fahisyah di sini adalah perzinahan. Apa kata Rasulullah SAW? Nampak perzinahan ini di semua kota, daerah, di pedesaan, di perkotaan, di negara manapun. Nampak jelas, hatta yu'linu, dan mereka membangga-banggakan hal itu. Ada yang pacaran
bangga dengan pacarnya di-share, ya, dimediakan, bahkan divideokan kemudian di-share. Orang-orang yang menikah muda dikatakan itu hanya merusak saja, tidak mungkin paham dengan menikah. Ya, dilarang menikah muda. Atau orang yang menikah dua, ta'addud, dikatakan segala macam dengan kata-kata yang buruk. Tetapi na'udzubillah, ketika mereka berpacaran, mereka jalan di pantai dengan tidak berpakaian, di mal-mal dengan berpegangan dengan seseorang yang tidak mahramnya, yang tidak ada mitsaqan ghalidha, tidak ada ikatan yang kuat yang disyariatkan terhadapnya. Namun mereka bangga dengan hal-hal seperti itu. Orang-orang yang mau menikah misalnya tidak boleh dengan alasan macam-macam. Tetapi ketika ingin berzina, maka difasilitasi, diberikan hotel yang berbintang, dijaga oleh aparat-aparat. Wallah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Demi Allah, Allah, ya, Maha melihat. Semua bisa engkau bohongi dan engkau dustai. Tetapi demi Allah, Allah tidak pernah buta. Allah pasti melihat. Sekuat apapun kunci hotelmu engkau kunci, kunci rumahmu engkau kunci, gembok apapun, demi Allah. Manusia bisa engkau bohongi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah engkau bohongi akan masalah itu. Oleh sebab ini jamaah sekalian, apa yang terjadi? Hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'una wal auja. Demi Allah, gara-gara hal seperti ini akan tersebar semua ta'un, musibah-musibah dan bencana-bencana wabah. Sampai saat ini, detik ini, masalah yang lalu belum pernah bisa terselesaikan, masalah baru akan muncul. Dan musibahnya lagi, jamaah sekalian, yang tidak melakukannya pun terkena. Makanya kita sampaikan hadis ini, sampaikan dari Rasulullah SAW agar apa? Agar kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, agar kita saling amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebab kenapa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Karena sesungguhnya bertakwalah kalian. Fitnah itu tidak akan hanya menimpa kepada orang-orang pelaku maksiat saja, namun akan menimpa kepada kalian semua. Fal iyazu billah. Orang mengatakan, demi Allah saya tidak pernah bermaksiat, betul. Tetapi apakah antum itu sudah salihun li ghairi, ataukah hanya antum salihun li nafsi? Salih hanya pribadi sendiri, masuk masjid, keluar masjid, tanpa ada mengajak saudara-saudaranya, tanpa memutus rantai kemaksiatan, melakukan saddud dara'i terhadap kemaksiatan itu sendiri, bahkan ikut serta melakukan hal itu. Fal iyazubillah, pantas kita sampai saat ini, detik ini, gak selesai-selesai. Mau kemana kita lari? Larinya cuma sama Allah. Hentikan semua maksiat di muka bumi ini. Minimal dari keluarga kita, di lembaga kita, di kantor kita, menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak jamaah sekalian, demi Allah tidak akan ada solusi selamanya. Obat dari manapun itu, dari Wuhan sekalipun gak akan pernah ada, gak akan pernah bisa sampai detik ini. Kecuali satu, kita kembali kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Illa fasha fihimut ta'un wal auja, akan terjadi kepada kalian wabah macam penyakit, gak akan pernah selesai. Wal auja, kelaparan di mana-mana. Allati lam takun madat fi aslafihim, yang tidak akan pernah terjadi di kaum-kaum manapun, akan ditimpakan kepada kita karena perzinahan dan kemaksiatan ini. Alladzi madau, yang pernah lalu pun ini kalah akan terjadi di masa-masa kita ini. Tapi jangan khawatir, cukup kita kembali saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah SAW, lam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis sinin wa shiddatil ma'unah wa jawrus sultanu alaihim. Kata Rasulullah, lam yanqusul mikyal wal mizan, kalian selama kalian masih mengurangi timbangan dan neraca keadilan, wahai para hakim dan para pedagang,
Hentikan kezaliman dan kecurangan kalian. Kalau tidak, illa uhidu bisinin, akan datang bertahun-tahun paceklik. Untung kita di sini masih hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur. Bagaimana di mana saudara-saudara kita sekitaran Cibarusah ini, ya, itu yang diberikan bantuan oleh para saudara-saudara kita di Syamil, ya, di BSD, Badan Dakwah Sosial Al-Hanif, kemudian lembaga-lembaga umahat di Cibarusah. Itu Masya Allah, mereka melakukan seluruh harta mereka, berikan kepada mereka yang mampu. Jangan berat untuk menginfakkan hartanya. Kita masih bersyukur diberikan hujan di sini. Jemaah sekalian, ini sebabnya apa? Ketika nanti terjadi paceklik, maka jangan salahkan siapa. Kita yang jadi pedagang, jadi pengusaha, tolong yang adil menimbang. Jangan yang diberikan yang busuknya saja. Jangan yang diberikan yang pahitnya saja. Jujur jadi pedagang itu. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW suatu ketika datang ke Madinah. Dan pada saat itu orang-orang Madinah pada curang semua. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, datang kepada Madinah. Lalu kemudian wa kana ahlul Madinah apa? Kan orang-orang Madinah paling curang sebelum datangnya Nabi. Makanya turun itu ayat, wailun apa? Lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang dalam menimbang. Ini datang kepada mereka, tetapi ketika datang ayat kepada mereka, mereka bertaubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan wailul lil mutaffifin ini, kata ulama kontemporer dalam tafsir mereka, ini tidak hanya pada para pedagang, tidak hanya pada misalnya para hakim-hakim yang curang-curang itu, ya. Tidak, tetapi bagi kita semua. Jadi suami, adillah kepada istrimu, kepada anakmu. Jadi guru, mengajar, adillah kepada murid-muridmu. Jadi seorang anak, adillah kalian bagi orang tua kalian, bagi guru kalian. Orang yang kerja di lembaga, di kantor, dimanapun mereka, adillah kalian. Jangan curang, ngambil 1 menit, 2 menit tanpa hak. Ini menyebabkan musibah-musibah yang terjadi di mana-mana ini. Dan mengurangi timbangan dan keadilan ini, pertama akan terjadi paceklik, kemudian wasyiddatul maunah. Apa itu? Tingginya permintaan kehidupan selalu memaksa. Ini mahal, itu mahal, semuanya mahal, pusing orang. Dan kemudian apa yang akan terjadi juga? Oleh sebab tidak keadilan ini, akan datang wajawrus sultanu alaihim, datang kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Maunya sendiri, hukum di tangannya, orang lain gak peduli. Mau siapa yang berbicara gak ada artinya. Datang sekarang kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sadaqallah wa sadaqa rasuluh." Telah benar Allah dan telah benar Rasulullah sallallahu. Usyhadu bidzalik. Usyidu bidzalik. Saya bersaksi terhadap itu. Dan ini benar-benar terjadi. Jangan salahkan pemerintahan kita, jangan salahkan siapa? Salahkan diri kita. Karena kita zalim. Karena kita zalim terhadap diri kita. Maka ini adalah ujian buat kita, ditimpakan terhadap apa yang telah kita lakukan. Jamaah sekalian rahmati Allah. Ketiga kata Rasul, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatr. Tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka kecuali akan ditahan hujan dari atas langit minas sama, walau lal bahaimu lam yumtiru. Kalau kata Allah seandainya bukan gara-gara binatang, hewan-hewan yang ada di muka bumi ini termasuk tumbuhan, demi Allah, hujan itu tidak akan pernah turun. Kalau seandainya di negeri itu banyak yang curang, tidak memberikan zakat, infak sedekahnya terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang keempat kata Rasulullah, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Dan mereka tidak menyalahi janji mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Ini kalau sudah menyalahi janji, sebagaimana kita telah dipersaksikan janji bersama Allah di dalam perut. Ya. Kata Allah, apakah kamu bersaksi kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu?
Qalu bala syahidna. Ini adalah saksi. Tapi ketika kita telah keluar dari perut, seketika itu kita telah berbuat syirik. Yang menurunkan hujan bukan Allah, tapi dukun katanya. Yang mendatangkan rezeki bukan Allah katanya. Tapi saya bekerja, ini Qarun namanya. Tidak seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang akan terjadi kalau kita menyalahi janji kita terhadap Allah? Illa sallallahu alaihim aduwan, kecuali akan datang kepada kalian, ke negeri kalian, musuh-musuh min ghairihim, dari selain kalian datang. Ya, ini kalau ditafsirkan bisa jadi orang-orang yang bukan Indonesia datang ke negeri kita, merampas hak-hak kita. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim, dan mengambil sebagian apa yang telah di tangan kalian. Negara Indonesia kaya, apapun ada. Tapi kita tidak mampu dengan hal itu. Bahkan negara-negara lain yang menikmati di negara kita ini. Ada apa sebenarnya? Hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untungnya masih dalam hadis ini, fa'akhadhu ba'd, diambil sebagian tok. Coba kalau langsung diambil fa'akhadhu kullah, sebagian semua, kita mau jadi apa? Kita akan jadi kacung di negeri-negeri kita ini. Tidak lain jalannya adalah apa? Tidak boleh menyalahi janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyariatkan kita syariatkan di negara kita ini. Kalau enggak, jangan merasa sok pinter, merasa tinggi sekolahnya, enggak bakal selesai. Orang rumah tangganya saja kacau. Mau buat undang-undang dengan negara ini, enggak mungkin bisa. Yang harus buat undang-undang di negeri ini adalah zat yang maha kuasa yang membuat negeri ini. Adalah zat yang berkuasa, adalah yang ibarat kita semua membeli motor, salah satu jenis motor, namun kemudian onderdinnya salah beli, cocok tidak? Tidak cocok. Mau dipaksakan diganti tidak akan cocok, bahkan rusak itu. Maka kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan kalau kalian tidak berhukum, umat ini tidak berhukum dengan kitab Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka memilih dan tidak ingin memilih apa yang telah dipilihkan terhadap oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan itu, namun memilih hal yang lain selain tuntunan dan kitab-kitab Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali akan dijadikan antar mereka permusuhan, perampasan antar mereka sendiri. Orang sama Indonesia, ya, berperang polisi sama masyarakat, kacau. Padahal itu saudara kita semua. Muslim polisi, mahasiswa Islam, semua Islam. Padahal kita dilarang hal-hal yang seperti ini. Bagi kita, hentikan. Ya, berdemo seperti itu tidak baik. Tetapi kita tidak boleh juga menyalahkan mereka karena mereka masih umum. Orang yang belum banyak yang tahu. Tidak langsung berfatwa kepada mereka. Mereka khawarij, mereka harus ditumpahkan darahnya. Nauzubillah, gak boleh seperti itu. Mereka menuntut hak mereka yang kita tidak rasakan apa yang mereka rasakan. Sabar dulu dalam berfatwa. Sabar dulu dalam mengklaim mereka. Ajak mereka ngaji. Ajak mereka pelan-pelan. Kalau mereka sudah baik, insya Allah negara juga kita baik. Jamaah sekalian, terakhir saya ingin membacakan kepada bapak-bapak sekalian suatu hadis, walaupun derajat hadis ini dhaif, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, agar kita kembali ke dalam Al-Quran ini. Kata beliau, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kata Ali, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ala innaha satukunu fitnatun, sesungguhnya nanti akan terjadi fitnah di mana-mana. Qultu, aku berkata, kata Ali radhiyallahu anhu, wa mal makhraj minha ya Rasulullah, lalu apa solusinya kami ketika nanti akan datang fitnah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, kitab Allah, fihi naba'um man qablakum, di dalamnya ada kabar orang-orang yang sebelum kalian, wa khabarum man ba'dakum, dan kabar-kabar apa yang sesudah kalian nanti pun ada di dalam Al-Quran. Wa hukmun ma bainakum, dan sebagai hakim, ya, neraca keadilan bagi kalian. Huwal faslu laisa bil hazal, demi Allah kata Rasulullah, Al-Quran itu bukanlah suatu candaan, datang dari Tuhan kalian. Man tarakahu min jabbar qasamahullah, dan siapa yang meninggalkan Al-Quran, Allah akan menghukumnya. Wa man ittaghal huda fi ghairi adallallah, siapa yang mencari petunjuk selain itu, maka Allah akan menyesatkannya.
wa huwa hablullahil matin, dan itu adalah tali Allah yang kuat. Maka berpegang teguhlah kepadanya. Wa huwa dzikrul hakim, dan peringatan dari yang maha hakim Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa siratul mustaqim, dan Al-Qur'an itu adalah jalan yang lurus. Huwallazi la tazighu bihil ahwa, dan tidak boleh diselewengi oleh hawa-hawa nafsu. Wala taltabisu bihil alsinah, dan tidak mungkin lidah-lidah kita ini, orang-orang ini, melecehkan Al-Qur'an atau membelokkan Al-Qur'an. Karena kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Wala yashba' minhul ulama, terhadap Al-Qur'an para ulama tidak akan pernah kenyang. Wala yakhluq min an kasratir rad, dan tidak akan ada pertentangan di dalam Al-Qur'an itu. Wala taqtadi ajaibuhu wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan pernah habis keajaiban di dalam Al-Qur'an itu. Huwallazi lam tantahil jin idza sami'at bihi hatta qalat. Bahkan jin sekalipun, jin ini kita harus malu pada jin. Jin itu mendengar Al-Qur'an kurang terus. Pengen dengar lagi karena ada petunjuk di dalamnya. Qalat, jin berkata, inna sami'na, kami sesungguhnya telah mendengar Qur'anan, suatu bacaan yang ajib. Ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi, yang menunjukkan ke jalan yang lurus dan kami beriman. Kalian manusia yang memiliki pandangan, yang memiliki akal, apakah kalian tidak malu kepada jin yang derajatnya yang mungkin kita lebih tinggi daripada mereka? Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Man qala bihi shadaq, dan siapa berkata dengan Al-Qur'an pasti benar, pasti jujur. Wa man amila bihi ujir, dan siapa yang beramal dengan Al-Qur'an pasti dibalas ganjarannya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Likulli harfin asyarah. Setiap satu huruf 10 ganjaran dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu. Wa man hakama bihi adl, dan siapa yang berhakim terhadapnya maka dia akan adil. Wa man da'a ilaih, dan siapa yang mengajak kepadanya dengan Al-Qur'an itu, hudiya ila siratim mustaqim, maka dia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jamaah sekalian, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum.